Pada episode ini, kita akan membahas topik mengenai analisis faktor. Analisis faktor adalah analisis multivariat untuk mengungkapkan struktur dari suatu matrik korelasi. Metode ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Spearman di tahun 1904 untuk menjelaskan mengapa sehimpunan skor tes kemampuan mental saling berkorelasi tinggi satu sama lain. Dan ditemukan bahwa terdapat suatu kemampuan mental yang bersifat umum, yaitu general ability, yang ternyata menjadi penyebabnya. Adapun dasar pemikiran dari analisis faktor adalah sebetulnya adanya penyebab bersama mengapa terjadi korelasi antar sehimpunan variabel. Dan dari konsep ini timbul konsep yang lain, yaitu tentang korelasi partial, yaitu korelasi antara dua variabel jika penyebab bersama tersebut dikontrol atau dikonstankan. Sebagai ilustrasi, misalkan kita ingin tahu mengapa terdapat korelasi yang tinggi dan positif antara tinggi badan dan kecerdasan di kalangan anak-anak yang berusia antara 6 sampai 16 tahun. Jadi, jika kita menghitung korelasi antara tinggi badan dan kecerdasan pada sehimpunan anak yang usianya heterogen dari 6 sampai 16 tahun, akan kita temukan bahwa terdapat korelasi yang positif dan tinggi antara tinggi badan dan kecerdasan anak. Siapa yang badannya lebih tinggi cenderung lebih cerdas, dan yang badannya pendek cenderung kurang cerdas. Tentu saja mengapa hal ini terjadi dapat dijelaskan bahwa ada sebuah variabel ketiga yang menjadi penyebab bersama, yaitu usia. Misalkan anak yang berumur 7 tahun usianya bertambah menjadi 9 tahun, maka tinggi badannya akan bertambah. Demikian juga volume otaknya serta kemampuan mental yang dimilikinya. Sebagai contoh misalnya, perbendaharaan bahasa yang dimiliki akan bertambah. Dengan demikian, jika kita hitung korelasi antara tinggi badan dengan kecerdasan, maka diperoleh korelasi yang positif dan tinggi. Dan korelasi yang terlihat pada situasi seperti ini disebut korelasi yang bersifat spurious, yaitu tidak genuine. Adapun korelasi yang asli atau yang sebenarnya ialah jika variabel usia misalnya dalam hal ini dibuat konstan. Misalkan kita kumpulkan anak sebanyak 200-300 orang yang usianya sama. Misalkan sama-sama 9 tahun 5 bulan. Lalu dihitung kembali korelasi antara tinggi badan dengan kecerdasan. Dan akan diperoleh korelasi yang sebenarnya, yaitu mendekati 0. Korelasi yang diperoleh setelah variabel usia dibuat konstan, ini dikenal dengan istilah korelasi partial. Pertanyaan berikutnya, apakah korelasi antara tinggi badan dan kecerdasan itu menjadi 0 atau sama sekali tidak ada setelah faktor usia dikontrol atau dibuat konstan? Jika jawabannya iya, berarti variabel usia adalah satu-satunya penyebab mengapa tinggi badan dan kecerdasan saling berkorelasi tinggi. Kesimpulannya hanya ada satu faktor penyebab. Dan jika jawabannya tidak, berarti masih ada faktor lain selain usia yang menjadi penyebab adanya korelasi yang tinggi antara tinggi badan dan kecerdasan anak. Misalkan tingkat gizi. Jadi dalam hal ini ada dua faktor, yaitu usia dan gizi. Selanjutnya, jika setelah kedua faktor ini dikonstankan atau dikontrol, namun korelasi masih belum juga hilang atau belum menjadi 0, maka berarti masih ada faktor ketiga dan seterusnya. Jadi ada masalah untuk menetapkan ada berapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya korelasi antar sehimpunan variabel. Untuk menjelaskan korelasi partial dengan lebih rinci, bisa digambarkan dengan diagram berikut. Misalkan ada variabel X1 dan X2 yang digambarkan dengan lingkaran, maka irisan antara lingkaran X1 dan X2 adalah korelasi antara X1 dan X2. Selanjutnya,
jika ada variabel ketiga yang mempengaruhi kedua variabel X1 dan X2 tersebut, misalnya Y yang dalam hal ini diberi warna kuning, maka variabel Y juga beririsan baik dengan X1 maupun X2. Nah, korelasi yang menggambarkan hubungan antara X1 dan X2 adalah irisan X1 dan X2. Sedangkan korelasi partial antara X1 dan X2 yang diberi simbol R12.Y kuadrat. Mengapa diberikan angka kuadrat di sini? Karena korelasi yang dikuadratkan adalah varian sehingga dapat digambarkan dengan lingkaran. Dalam hal ini terlihat bahwa korelasi X1 dan X2 titik Y, artinya setelah variabel Y di partial out atau dikonstankan, adalah jauh lebih sempit daripada bidang yang menggambarkan irisan antara X1 dan X2 sebelumnya. Adapun rumus untuk menghitung korelasi partial tersebut adalah seperti tertera di sini. Sebagai contoh, jika ada 3 variabel, misalnya variabel ke-1 dan ke-2 korelasinya adalah 0,5. Variabel 1 dan 3 korelasinya 0,5 juga, dan variabel ke-2 dan ke-3 korelasinya 0,7. Maka jika kita hitung korelasi partial antara variabel ke-1 dan ke-2, di mana variabel ketiga di partial out diberi simbol R12.3, maka korelasinya tinggal 0,24. Tidak sampai separuh dari yang sebelumnya, menjadi jauh lebih kecil. Korelasi yang lebih kecil inilah yang kita sebut korelasi partial. Contoh selanjutnya, jika ada 3 variabel, 1 dan 2 berkorelasi 0,25, kemudian 1 dan 3 berkorelasi 0,5, 2 dan 3 juga 0,5. Jika kita hitung korelasi partial antara X1 dan X2, di mana variabel ketiga di partial out dengan rumus di atas, ternyata diperoleh korelasi partial sama dengan 0,00. Dalam hal ini berarti hanya ada satu faktor, yaitu variabel ketiga saja yang setelah dikontrol mengakibatkan korelasi antara X1 dan X2 menjadi hilang atau 0. Selanjutnya juga dimungkinkan bahwa setelah satu variabel dikontrol atau dikonstankan, korelasi partial masih belum menjadi 0. Pada gambar berikut misalnya, setelah Y1 dikontrol, korelasi partial masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, variabel Y2 juga dikontrol. Dan rumusan korelasi partial di mana terdapat 2 variabel yang dikontrol tentu saja menjadi lebih rumit seperti tergambar di sini. Jika ada 2 variabel yang dikontrol, kita katakan ada 2 faktor yang menjadi penyebab korelasi antara X1 dan X2. Konsep tentang korelasi partial ini dapat dijelaskan dengan lebih mudah jika menggunakan pendekatan analisis regresi seperti pada diagram berikut. Misalkan ada 2 variabel Y1 dan Y2 saling berkorelasi, di mana baik Y1 maupun Y2 bergantung atau dipengaruhi oleh variabel X. Maka dapat dibuat 2 persamaan regresi, yaitu variabel pertama Y1 sama dengan A plus B1X1, di mana Y1 sama dengan A ditambah B1 kali X ditambah E1, dan variabel Y2 sama dengan A ditambah B2 kali X ditambah E2, maka sebenarnya korelasi partial dapat dijelaskan sebagai korelasi antara 2 residual. Dan jika kita hitung dengan 2 pendekatan, baik pendekatan regresi maupun pendekatan korelasi seperti sebelumnya, hasilnya akan persis sama. Namun pendekatan dengan regresi akan lebih mudah dipahami. Mengapa? Karena misalnya jika ada 2 faktor yang menjadi penyebab mengapa timbul korelasi antara Y1 dan Y2, konsepnya tetap sederhana, yaitu bahwa Y1 merupakan fungsi linier dari X1 dan X2, berarti multiple regresi dengan sebuah residual E1. Begitu juga Y2 merupakan fungsi dari X1 dan X2 dan menghasilkan residual E2. Seperti sebelumnya, maka yang dimaksud dengan korelasi partial antara Y1 dan Y2 setelah kedua faktor X1 dan X2
dikonstankan atau dikontrol tetap adalah korelasi antara dua residual. Dengan demikian, jika digeneralisasikan, maka meskipun faktor yang dikontrol menjadi 3 atau 4 dan seterusnya, tetap saja korelasi partial adalah korelasi antara dua residual. Dengan demikian, pendekatan regresi akan lebih mudah dipahami untuk menjelaskan korelasi partial daripada penjelasan dengan korelasi. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara konsep korelasi partial dengan konsep analisis faktor? Jawabannya adalah sebagai berikut. Misalkan pada diagram ini ada 8 variabel atau 8 item yang mungkin mengukur suatu hal yang sama. Misalnya item mengukur kemampuan matematika. Jika kita hitung korelasi antara ke-8 item ini, maka akan diperoleh korelasi yang tinggi karena ke-8 item tersebut sama-sama menggambarkan kemampuan matematika. Asalkan korelasi antar item tersebut dihitung pada kelompok yang heterogen dalam kemampuan matematikanya atau faktor 1 dalam hal ini. Sebaliknya, jika faktor 1 atau kemampuan matematika dikonstankan atau dikontrol, maka seyogyanya korelasi antara ke-8 item tersebut menjadi hilang atau paling tidak sangat kecil mendekati 0. Jika hal ini terjadi, berarti memang hanya satu faktor atau satu penyebab yang membuat mengapa terjadi interkorelasi antara ke-8 item tersebut. Jadi kesimpulannya kita katakan ada satu faktor yang menjadi penyebab mengapa timbul korelasi antar item tersebut. Seandainya satu faktor belum menghasilkan korelasi partial yang mendekati 0 atau menjadi 0, maka berarti ada faktor kedua yang juga menjadi penyebab mengapa timbul interkorelasi antara ke-8 item tersebut. Jika demikian, maka kita katakan ada dua faktor yang menjadi penyebab, yaitu faktor 1 dan faktor kedua. Selanjutnya, jika sudah dua faktor dikontrol, namun korelasi partial antar ke-8 item tersebut masih belum juga menjadi 0, berarti ada faktor ketiga yang menjadi penyebabnya, dan seterusnya. Jadi seperti itulah saling keterkaitan antara konsep korelasi partial dengan analisis faktor. Jika dirangkum, analisis faktor seperti yang dijelaskan di sini, kegiatannya terdiri dari sebenarnya 3 langkah, yaitu pertama, seperti telah diuraikan, adalah menentukan banyaknya faktor. Ada berapa faktor yang mendasari atau menjadi penyebab hubungan antar variabel yang dianalisis. Selanjutnya, jika terdapat 2 faktor atau lebih, maka perlu dilakukan rotasi terhadap koefisien muatan faktor atau koefisien regresi yang dihasilkan agar dapat ditetapkan variabel mana yang menjadi anggota masing-masing faktor. Dan dalam keadaan ada 2 atau lebih faktor, maka langkah ketiga yang diperlukan ialah membuat penafsiran atau memberi nama untuk setiap faktor yang dihasilkan. Jadi analisis faktor kalau diringkas, jika hanya ada satu faktor, maka hanya satu langkah saja. Jika ada 2 atau lebih faktor, maka diperlukan rotasi untuk mendapatkan struktur yang lebih jelas, variabel mana yang merupakan anggota dari faktor yang mana. Sehingga diperlukan langkah kedua yang disebut rotasi faktor. Dan selanjutnya, sesudah dirotasi, diperlukan langkah ketiga, yaitu memberi nama kepada faktor yang dihasilkan. Analisis faktor seperti ini disebut analisis faktor eksploratory atau exploratory factor analysis, disingkat EVA. Adapun analisis faktor yang lebih modern adalah yang dikenal dengan istilah confirmatory factor analysis, yang kegiatannya diawali dengan merumuskan model teoris atau hipotesis tentang pengukuran variabel laten. Kemudian model tersebut diuji kebenarannya secara statistikal dengan menggunakan data. Dan analisis faktor yang bersifat konfirmatorik ini merupakan topik berikutnya dalam pembahasan kita.